Nah hadirin, menumbuhkan kesemangatan di dalam perjuangan selama Ramadan itu terus bagaimana? Kan gitu Pak. Ada satu hadis hadirin, man fariha bidukhli Ramadan takhala, mohon maaf, haramallahu ta'ala jasadu ala niron. Man fariha bidukhli Ramadan, barang siapa yang senang, bahagia, sukacita bidukhli Ramadan, dengan kedatangan Ramadan, maka haramallahu ta'ala, Allah haramkan jasadnya ala niron. Niron itu jamak daripada nar. Allah haramkan jasadnya atas neraka-nerakanya Allah Pak. Gak cuma neraka, tapi neraka-nerakanya Pak. Senang saja kedatangan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan menikmati Ramadan. Senang saja Pak. Namun hadirin ya tadi, untuk menumbuhkan rasa senang dengan kedatangan Ramadan itu juga tidak mudah. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan agar kita itu muncul rasa senang dan bahagia, suka ketika kedatangan Ramadan? Yang pertama hadirin, ini dulu pernah saya sampaikan, saya perlu ulang lagi agar semangat lagi kita nanti Ramadan Pak. Umur kita ini hadirin, mohon maaf, sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, tapi yang muda jangan juga merasa aman hadirin, karena salah satu dari putra jamaah kita kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan posisi yang sangat mendadak. Mari kita doakan semoga almarhum Mas Didit Prasetyo ini Allah jadikan ahli surga, amin, dan keluarganya juga diberikan kesabaran dan keikhlasan, amin ya robbal alamin. Satu pelajaran dari itu hadirin adalah bahwa nyawa ini tidak pernah akan tahu siapa dulu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seantero ini Pak, berapa banyak orang yang tadinya sakit parah hadirin, dia tidur di rumah sakit, kemudian dibesuk oleh orang yang sehat, ya kan, pulang, ya kan, ini pulang 1 bulan kemudian dia sehat, yang ini malah meninggal dunia. Itu enggak 1-2 orang hadirin yang dirahmati oleh Allah yang begitu. Belum lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang mau melayat, ada orang yang mau ke pengantin, walimatul urs, tiba-tiba di jalan kecelakaan meninggal. Itu juga enggak kurang-kurang. Ini pelajaran buat kita bahwa nyawa di dalam tubuh kita ini hadirin, itu begitu mudahnya lepas dari tubuh kita, lebih mudah lepasnya nyawa dari badan seseorang daripada lepasnya benang dari lubang jarum. Sudah seperti itu Pak. Kadang kita nggak nyadarin. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim kayaknya ya Pak ya, itu ada satu syair yang menyinggung kita Pak. Syairnya itu begini, sampai kapankah kita ini akan menyadari bahwa sesungguhnya saat ini ketika kita hidup di atas dunia ini dengan segala corak keadaannya, sesungguhnya kain kafan kita sudah selesai dipintal Pak. Jadi kita nggak nyadar kalau kain kafan kita ini ternyata sudah selesai Pak. Cuman kapan kita mau memakainya ini yang kita belum tahu Pak. Kalau Bapak pengen cepat-cepat pakai ya monggo silahkan, ya kan itu kan. Tapi saya sarankan jangan dulu lah, ya kan. Saya kadang rindu juga Pak dengan memakai kain kafan. Oh boleh, ya kan itu kan. Ya dicoba dulu, diukur-ukur dulu, ya kan. Kita lanjutkan hadirin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa kebahagiaan ketika kedatangan Ramadan? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, selama Ramadan itu 24 jam full waktu mustajab berdoa semua Pak. 24 jam full momen mustajab berdoa itu Pak. Ada yang waktu, ada yang tempat. Waktu yang berdurasi harian di antara adzan dan iqamat itu mustajab Pak. Setiap habis sholat fardu itu mustajab. Maka sehabis sholat fardu Pak, jangan buru-buru lari Pak. Ini kadang sehabis sholat fardu langsung lari, khawatir nanti masuk neraka gara-gara zikir berjamaah, kan itu aja ya kan itu. Sudah, kalau jenengan anti zikir seperti itu, zikir sendiri tapi berdoa Pak. Sayang, itu waktu mustajab berdoa. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah,
sesudah setiap membaca Al-Quran, itu mustajab. Ini yang apa? Harian. Yang mingguan di antara dua khutbah, ini mustajab berdoa, Pak. Malam Jumat itu waktu mustajab juga, Pak. Kemudian yang temporal, sesaat gitu, Pak ya, momentum gitu. Ketika dizalimi orang, ketika difitnah orang, ketika dianiaya oleh orang lain, maka jenengan ketika betul-betul dianiaya, dizalimi orang, langsung berdoa hajat sampean, Pak. Nggak usah berdoa untuk mendolimi orang itu juga. Jangan, Pak, biarkan aja mereka udah sengsara dengan kezalimannya itu. Itu justru momen bahagia kita, di mana doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, ada lagi momentum yang luar biasa, tempat dan waktu, yaitu nanti pada saat seseorang naik haji, wukuf di Arafah, Pak. Jam 12 siang sampai maghrib itu, Pak. Itu momen yang luar biasa, istimewa. Waktunya istimewa, tempatnya istimewa. Makanya nanti kalau bapak-bapak yang mau naik haji, catat doa-doa yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama nanti wukuf itu, Pak. Jangan cuma minta naik jabatan, pengen mobil, jangan cuma dunia saja, Pak. Sepele, Pak, dunia ini. Berapapun yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Minta kehidupan akhirat, tetapnya iman Islam, husnul khotimah, kuburnya sebagai salah satu taman surga, melewati sirat secepat kilat. Itu yang kita minta, hadirin. Meskipun juga tidak dilarang untuk meminta hal yang berkaitan dengan kepentingan dunia. Cuman saya sarankan doa baik saja, Pak. Jangan nanti begitu saya sampaikan ini, nanti wukuf itu momentum yang luar biasa, baik tempat waktunya, Bapak Ibu langsung terpikir. Karena besok mau naik haji, langsung terpikir. Itu tetangga saya itu dulu nggak baik betul sama saya. Nanti di Arafah saya doakan jelek dia. Kembung perutnya nanti. Tengok aja, jangan, Pak, ya kan? Pokoknya hindari doa jelek pada saat di Arafah. Kenapa, hadirin? Karena doa jelek itu, tengok orang yang didoain jelek itu. Kalau memang dia pantas menurut Allah Subhanahu wa taala menerima kejelekan itu, akan ditimbakan. Tapi kalau nggak pantas, dia akan balik ke kita sendiri, Pak, kejelekan itu. Maka jangan meminta kejelekan. Nah, Ramadan, hadirin, 24 jam setiap hari non-stop, makbul semua waktu itu untuk berdoa, Pak. Kapan saja, Pak. Dalam keadaan apa saja, Pak. Cuman kita tengok adab-adabnya saja. Makanya selama Ramadan jangan pernah berdoa jelek, Pak. Doa baik semua, Pak. Kapan aja, mau tidur doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, mau makan, mau duduk, mau main HP atau apa saja, ada kesempatan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 30 hari 24 jam per harinya mustajab semua. Itu momen Ramadan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan itu, Pak, pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang mau melakukan amal-amal kebaikan, itu luar biasa, hadir. Contoh, ini alhamdulillah masjid-masjid di Tanjung Pinang ini, wabil khusus Al-Uswah, itu mereka membuat atau memfasilitasi adanya majelis-majelis ilmu selama Ramadan. Baik itu maghrib, pada isya-nya sebelum tarawih, ataupun pada sholat subuhnya, Pak. Itu momentum majelis taklim itu luar biasa. Lu kok bisa? Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu selama bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya Allah hitung bagaikan beribadah 1 tahun lamanya, Pak. Setiap langkahnya. Makanya hadirin, nanti Bapak kalau mau ke masjid, mau tarawih atau mau sholat subuh, jangan cuman berniat sholatnya saja, Pak. Ya, kita juga tetap harus berniat sholat jamaahnya tetap, tapi sekaligus diniati mau menghadiri majelis taklim, agar setiap langkahnya Allah hitung, setiap langkah itu 1 tahun bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Bapak-bapak masih terpikir, kalau begitu ribuan langkah, ribuan tahun. Oh, Pak, nanti itu, Pak, kalau kita sudah masuk kampung akhirat, ribuan jutaan langkah saja kita masih kurang, Pak.
Itu saking luar biasanya durasi waktu di akhirat nanti, Pak. Masih kurang kita, Pak. Boro-boro di kampung akhirat, Pak. Di kampung alam barzah itu, Pak. Ya kan? Abu Jahal yang meninggal sekitar tahun 600-an Masehi, Pak. Sampai sekarang berarti sudah 1400 lebih, Pak. Masih di alam barzah, Pak. Fir'aun yang meninggal sebelum Masehi masih diazab di kampung alam barzah. Nabi Adam kemudian para nabi belum masuk kampung akhirat, Pak. Ada juga beberapa nabi yang memang sudah dengan anugerah Allah SWT sudah dimuliakan langsung di dalam alam surganya Allah, kan gitu. Tapi selain golongan para nabi ini, Pak, manusia biasa seperti kita-kita ini masih menunggu semua di alam barzah. Dan kita ini hadirin, andai kan Bapak nanti dikasih waktu lagi hidup 10 tahun di dunia, atau 20 tahun lagi di dunia ini, Pak, atau 25 tahun atau 50 tahun lagi, Pak. Habis itu, Pak, kita mau nggak mau, sadar atau tidak, suka atau tidak, cukup atau tidak, bekal yang kita kumpulkan, waktunya dijemput Israel, meninggal kita, Pak. Mulai saat itu sampai nunggu hari kiamat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam barzah. Mau berapa ribu tahun, Pak, kita di situ. Itu baru di alam barzah. Makanya hadirin, dengan pahala yang seakan-akan menurut logika kita itu nggak nyampe, hadirin, jenengan nggak usah berpikir sampai ke situ. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pergi ke majelis ilmu selama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hitung setiap satu langkah kakinya bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Makanya saya sarankan, Pak, nanti kalau mau ke majelis talim, ke majelis ilmu selama Ramadan, hadirin, Bapak langkahnya jangan panjang-panjang, kecil-kecil aja langkahnya, Pak. Hitungannya biar banyak. Syukur-syukur mau mutar juga, ya kan itu. Dari sini misalkan nggak masuk sini tapi sana dulu, ya kan itu. Oh, itu semakin banyak, Pak. Dan semakin bagus, ya kan. Ini yang masalah pahala. Yang kedua, hadirin, ini masalah pahalanya dulu. Tadi satu, melangkah kakinya ke majelis ilmu. Yang kedua, hadirin, man hafidhu ala sholatil jamaati. Barang siapa yang istiqomah sholat berjamaah selama Ramadan, istiqomah, maka setiap rakaatnya Allah bangunkan satu kota di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk hamba tersebut yang melanggengkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah selama Ramadan. Hebatnya pahala Ramadan itu, Pak. Hadirin, untuk jadi wali kota, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur yang durasinya cuma 5 tahun aja, Pak, itu anggarannya miliaran, Pak, miliaran. Ya mungkin mereka ketika ditanya berapa, Pak, anggarannya, nggak ada, cuma ratusan juta, ya lah kita okekan aja lah, ya kan gitu kan. Hadirin, sementara untuk memiliki satu kota di surganya Allah cuman butuh istiqomah sholat berjamaah, dan setiap rokaatnya Allah kasih, Pak, setiap rokaatnya, Pak. Kalau begitu nanti kita punya kota banyak, Pak Ustadz, di surga. Oh, Masya Allah, Pak. Semiskin-miskinnya ahli surga, itu kekayaannya 4 kali dunia seisinya, kata Kiai saya itu, Pak. 4 kali dunia seisinya. Bayangkan, Pak, jenengan punya luas wilayah, Pak, 4 kali dunia ini, Kak, besarnya gimana, Pak? Kita ini punya rumah ini, Pak, tipe 45 sudah cukup kok, alhamdulillah. Ini 4 kali dunia, nggak cuma tipe 45, Pak. Apa nggak mumet apa, ya kan itu kan? Dan itu penuh kenikmatan di sana, Pak, ya kan? Hadirin, ini apa rokaatnya? Yang hebatnya lagi, Pak, begini. Ini yang hablum minanasnya, Pak. Yang apa hubungan interaksi sosialnya. Ini dicatat betul, Pak. Ini dipahami betul. Hadirin, saya ceritain sebentar tentang kiamat. Ketika kiamat itu datang, Pak, itu bukan kemudian begitu disemprit dengan tiupan itu, Pak, trompetnya tong gitu kan misalkan, langsung brrrr, mati gitu. Enggak juga begitu, Pak. Prosesnya itu panjang kiamat itu, hadirin. Paceklik dulu, Pak. Dajjal datang 40 hari. Ada yang 1 hari itu siangnya sampai 6 bulan, malamnya 2 jam, atau kebalikannya
musim nggak karu-karuan Pak, kemudian banyak bencana, kekeringan, kekurangan makanan, geger kita Pak, ya kan? Kita bisa membayangkan Pak, besok itu kalau sudah mulai kekurangan air, kekurangan makanan, kayak apa kita gegernya Pak. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, kita ini terlambat gas melon aja Pak. Masya Allah Pak, itu yang nyalain pemerintah itu luar biasa. Pemerintah tohut lah, yang tetek bengek, pokoknya ini efek demokrasi lah, wes tetek bengek Pak. Ribuan itu Pak, postingan-postingan di media sosial muncul semua, salah semua. Padahal cuma telat 1 minggu 2 minggu saja Pak, habis itu normal lagi Pak, ya. Itu Masya Allah luar biasa Pak, doktrin-doktrin langsung keluar, ya kan? Ini gara-gara ikut sistem barat, togut, nggak karuan. Itu baru kekurangan gas melon. Sempat nanti mau kiamat, siapa lagi yang mau disalahkan Pak? Mau presiden, aparatur, sistem, wah nggak karuan, disalahkan semua. Sementara perut kelaparan semua Pak. Itu mau mendekati kiamat. Kemudian habis itu Ya'juj dan Ma'juj keluar Pak. Bahwa alam binatang itu kayak apa? Begitu melewati sebuah danau, kalau dalam hadis itu danau Siberias itu Pak, lewat saja Pak, kering airnya Pak langsungan. Apa enggak ganas Pak? Panik semuanya luar biasa. Orang di situ butuh makanan, butuh minuman, butuh luar biasa sampai nanti kiamat ditiup. Habis kiamat total, gegeran, meninggal, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan panas yang luar biasa. Hanya hamba-hamba yang mendapat rahmat ridho, pertolongan dari Allah yang selamat saat itu Pak. Betapa luar biasanya kita butuh pertolongan Allah SWT sejak mulai proses tanda-tanda kiamat sampai kiamat itu sendiri Pak, dan pasca kiamat sendiri Pak. Di Ramadan hadirin, Ramadan Pak, barang siapa yang memenuhi satu hajat saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala penuhi 1000 hajatnya nanti pada saat yaumul kiamah Pak. Satu hajatnya saja kita bantu saudara kita, maka Allah bantu nanti kita 1000 hajat pada hari kiamat Pak. Hebatnya Ramadan, balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu Pak. Dan konsep membantu orang itu Pak, mohon maaf ini Pak, agar kita lebih terbuka lagi Pak, agar kita terlepas dari sifat bakhil Pak. Ketika kita membantu seseorang, sesungguhnya kita ini sedang membantu diri sendiri pada saat situasi dan waktu yang berbeda atas problem kita Pak. Pada saat kita bersedekah kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita dari musibah, bahaya, dan dari perkara-perkara yang lain pada waktu dan problem kita yang lain Pak. Hakikatnya seperti itu. Ketika kita memudahkan hidup seseorang kepada kita Pak, yang punya urusan kita Pak, maka Allah mudahkan hadirin dalam urusan kita, kehidupan kita yang lain. Hakikatnya kalau kita memudahkan orang lain, kita sedang dimudahkan oleh Allah dalam urusan-urusan lain Pak. Ini pegang di sini Pak. Bapak mau jadi pejabat apapun, Bapak mau jadi ustadz, mau jadi rakyat, mau jadi apapun, andaikan Anda mempermudah urusan orang yang berkaitan dengan jenengan Pak, insya Allah sesungguhnya Anda sedang memudahkan urusan hidup Anda sendiri Pak. Tapi kebalikannya, kalau jenengan mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain, hakikatnya kita sedang mempersulit hidup kita sendiri Pak, di waktu dan tempat kehidupan yang lain. Itu seperti itu Pak konsepnya. Kita punya relasi, punya apa ya, sebuah regulasi dan lain sebagainya, atau kita berdagang atau apa, kita memudahkan urusan mereka pada kita, Allah akan mudahkan urusan kita di urusan yang lain. Ibu-ibu misalkan besok hadirin, ibu ngantar kue ke tetangga, kemudian piring yang dibuat ke antar itu ternyata pecah di tetangga. Tetangganya udah keliling nih, satu kota Tanjung Pinang ibu-ibu, mencari piring yang sama, akhirnya didapatkan yang mirip-mirip ibu. Kemudian dikembalikan kepada ibu-ibu, mohon maaf, piring yang kemarin itu pecah Bu, kami sudah nyari ke seluruh Tanjung Pinang nggak dapat yang persis seperti itu. Ini ada yang mirip-mirip ya Bu ya, nggak apa-apa ya, saya ganti ini. Ya sudah Bu, ibu mudahkan saja, nggak apa-apa, oh nggak diganti juga nggak apa-apa kok Bu, nah, gitu aja. Jangan ibu membalas, yang nggak bisa harus diganti yang persis. Ini kalau nggak diganti yang persis, satu dosen kurang nanti jumlahnya,
Ibu cari lagi sana di Shopee atau di mana. Wah, ayo kalau begitu Ibu susah Ibu, ya kan. Ibu jenengan besok suatu saat nanti apakah pas naik haji atau apa Allah berikan kesusahan juga kan. Ibu jadi repot sendiri. Udahlah Bu, alhamdulillah Ibu mau sudah berkenan ganti. Oh enggak ganti pun enggak apa-apa. Jangan ditambahin juga. Kami biasa Bu ngantar-ngantar kayak gini enggak kembali juga piringnya kok Bu. Jangan ditambah gitu Bu, ya kan. Tambah gitu bisa tersinggung juga kawan itu. Hadirin, di Ramadan kita kok membantu satu orang saja dengan satu hajatnya, atau kita menolong orang, atau kita memudahkan orang, Allah mudahkan kehidupan kita, Allah penuhi 1000 hajatnya nanti hadirin di pada saat hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa perkara yang bisa membangkitkan kita semangat untuk taat dalam Ramadan. Insya Allah nanti akan kita bahas hadirin di pertemuan yang akan datang. Khusus puasa ini hadirin, ada beberapa macam kunci-kunci yang memang harus kita perhatikan, sehingga dengan perkara itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah puasa kita ini lebih terasa ada ruhnya nanti Pak, sirnya sudah mulai nampak. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada penanya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita niat untuk mengamalkan dan untuk mendakwahkan kepada yang belum hadir. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.